Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oyan di channel Oyan Sportway. Kali ini saya sedang berada di stasiun kereta api Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Stasiun ini termasuk ke dalam stasiun kelas 2 yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Stasiun yang dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda Semarang Cirebon Stromsam Maskapai atau SCS ini berada pada elevasi ketinggian 10 mdpl. Stasiun Comal termasuk ke dalam wilayah daerah operasional 4 Semarang yang terletak di kilometer 103+500 di lintas Semarang Poncol Tegal Cirebon. Terdapat 4 jalur di stasiun Comal ini. Jalur 2 dan 3 merupakan spur lurus, sedangkan untuk peronnya itu terdapat 2 buah, 1 peron desi dan 1 peron pulau. Semenjak berhenti beroperasinya KA Kamandaka di tahun 2015, sekarang tidak ada lagi layanan naik turun penumpang di stasiun Comal dan hanya untuk melayani susul saja. Stasiun Comal didirikan pada masa Hindia Belanda oleh perusahaan kereta api swasta Semarang Cirebon Stromsam Maskapai atau SCS dan dioperasikan pada tahun 1899. Stasiun Comal ini pernah berpindah lokasi. Stasiun Comal yang sekarang dipergunakan merupakan stasiun Comal generasi kedua. Sedangkan stasiun Comal generasi pertama berada di sebelah utara ya, tepat di depan pasar Comal. Berbeda dengan stasiun pada umumnya, stasiun Comal generasi pertama ini tidak berada pada lintas raya, melainkan stasiun Comal pertama dibangun di jalur percabangan, mirip seperti stasiun Bukit Duri yang berada di Jakarta ya, yang merupakan milik Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS. Pada peta tahun 1918, di sana itu terlihat jelas letak bangunan stasiun dan jalur yang mengarah ke lintas raya. Stasiun Comal lama ini juga merupakan stasiun yang berjenis stasiun pulau. Maka dari itu ada banyak perbedaan antara foto stasiun Comal koleksi Cornelis van Mussenberg dan stasiun Comal sekitar tahun 1929. Stasiun Comal juga dijadikan sebagai stasiun langsir untuk pengiriman hasil produksi gula dari pabrik gula Comal generasi pertama. Jalur langsir dari pabrik gula Comal mengarah ke utara dan memotong lintas raya, selanjutnya memasuki area stasiun Comal. Untuk bisa masuk ke lintas raya, rel dari stasiun Comal generasi pertama berbelok ke arah timur dan menyatu dengan lintas raya. Jalur lama masih bisa kita identifikasi melalui citra satelit. Selain itu, di bekas area X stasiun lama juga terpasang plang aset dan juga terdapat beberapa rumah dinas. Karena dirasa kurang efisien dengan letak lokasi stasiun, akhirnya SCS memindahkan stasiun Comal ya. Walaupun stasiun Comal generasi pertama berhadapan dengan pasar Comal, tetapi tahapannya terlalu panjang agar kereta api bisa keluar masuk lintas raya. Stasiun Comal generasi kedua ini memiliki bangunan stasiun yang lebih besar dibanding stasiun generasi pertama. Stasiun generasi kedua ini juga sudah dilengkapi dengan kanopi di bagian peronnya. Untuk fasilitas di stasiun Comal generasi kedua juga memiliki water torrent untuk mengisi air ya pada lokomotif uap tempo dulu. Kali ini saya sedang berada di sebelah barat stasiun kereta api Comal. Stasiun yang berada di sebelah sana. Pada zaman dulu di sini terdapat sebuah crossing rail atau perpotongan jalur antara jalur lori dan jalur kereta api ya, lintas Cirebon Semarang. Kalau kita merujuk pada peta masa kolonial, perpotongan jalur ini berasal dari arah sebelah selatan daripada jalur kereta api ini, yang dulunya memang di sana terdapat sebuah pabrik gula atau suiker pabrik, yaitu pabrik Comal lama ya, yang dikenal
oleh warga sekitar dengan nama pabrik Spertus, karena memang setelah pabrik gula Comal ini berpindah ke area yang baru di sebelah barat, yaitu pabrik gula Comal baru atau Suiker Fabrik New Comal. Pabrik gula Comal lama ini digunakan atau disewa oleh perusahaan Spertus ya. Nah, untuk bekas jalur lorinya sendiri itu berasal dari selatan sana. Bisa teman-teman lihat, untuk bekas jalur lori memang masih bisa kita lihat dengan jelas ya teman-teman. Jalurnya itu menuju ke sini dan berpotongan dengan jalur kereta api lintas utama yang dulunya dimiliki oleh Semarang Cirebon Songsa Maskapai atau SCS. Dan jalur lori berlanjut ke arah utara, ke sebelah sana. Memang dulunya terdapat jaringan lori di area utara daripada Comal ini. Bekas perpotongan jalur lori dan jalur kereta api lintas utama itu berada di sini ya, jadi tidak hilang. Jadi bukti sejarahnya masih tersimpan di dekat perpotongannya sendiri. Nah, ini teman-teman, ini dulunya merupakan bekas perpotongan antara jalur lori dan jalur kereta api. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan sepur sempit dengan lebar sepur 600 mm milik pabrik gula Comal. Bekas crossing rail atau perpotongan jalur ini tidak begitu panjang, mungkin ada sekitar 1,5 meter sampai 2 meteran sepertinya ya. Ujungnya berada di sana, karena memang pada waktu itu jalur kereta api lintas Semarang Cirebon ini hanya memiliki satu jalur saja ya. Jalur ganda ini selesai dibangun sekitar tahun 2012 akhir, antara Petarukan hingga Seragi. Sekarang kita bergeser ke sebelah utara rel. Nah, di sini terdapat sebuah bekas jembatan lori tentunya. Ini hanya jembatan kecil saja, mungkin hanya melintasi selokan, jadi hanya dibuatkan jembatan kecil. Cuma jembatan ini tidak berbentuk gorong-gorong, melainkan dulunya terdapat sebuah landasan besi di jembatan ini. Pada saat ini untuk landasan besinya sudah tidak ada, sudah dibongkar. Namun di sini kita masih bisa melihat adanya bekas bantalan rel lori pada masa itu. Bisa teman-teman lihat, ini pendek sekali ya untuk bekas bantalannya. Mungkin karena memang lebar sepur lori pada saat itu hanya 600 mm sepur sempit. Nah, di sini juga teman-teman, di salah satu bekas bantalan terdapat sebuah paku ya, paku bekas rel kereta. Maksudnya bekas rel lori. Nah, ini pakunya teman-teman. Ini pakunya masih kuat ya, padahal sudah lama sekali paku ini tertancap di kayu ini. Meskipun sudah lama nonaktif untuk jalur lorinya, tapi di sini masih ada sisa-sisa peninggalannya ya. Ini merupakan bukti otentik bahwa rel lori dulunya berpotongan dengan jalur kereta api di sebelah barat stasiun kereta api Comal.
Ke arah utara sendiri, bekas jalur lorinya itu masih bisa terlihat dengan jelas, teman-teman. Di sana ada jalan raya atau jalan stasiun. Di situ jalannya terlihat menyembul karena memang dulunya merupakan bekas perpotongan dengan rel lori ya. Ke arah utaranya juga masih bisa kita lihat dengan jelas bekas jalur rel lorinya, meskipun sekarang sudah beralih fungsi menjadi jalan akses warga. Pabrik gula Comal sendiri dulunya itu memiliki akses rel kereta api langsung menuju ke jalur 3 daripada stasiun kereta api Comal, teman-teman. Untuk saat ini stasiun Comal itu memiliki 4 jalur kereta api ya, semenjak dibangunnya jalur ganda Petarukan hingga Seragi. Pada masa lalu, stasiun Comal ini hanya memiliki 3 buah jalur saja, dan jalur 2 merupakan spur lurusnya ya, sedangkan untuk spur 1 dan spur 3 merupakan spur belok. Nah, untuk akses jalur kereta api dari stasiun Comal ke arah pabrik gula Comal baru, maksudnya pabrik gula Comal yang lama ya, itu konon berasal dari jalur 3. Posisi saya kali ini masih di sebelah barat daripada stasiun kereta api Comal, itu stasiunnya di sana. Di sini ada sebuah jembatan dengan kode bangunan Hikmat 470 ya. Di area aliran sungai ini, teman-teman, pada masa lalu itu terdapat sebuah jembatan jalur kereta api penghubung antara jalur utama dari stasiun Comal mengarah ke pabrik gula Comal lama yang berada di sebelah sana ya. Cuman sekarang kondisi jembatan percabangan ini sudah tidak memiliki bentang jembatan. Hanya saja di sini kita masih bisa melihat daripada struktur fondasi daripada jembatan kereta apinya. Mau itu sebelah kiri maupun di sebelah kanan itu masih ada ya, atau masih bisa kita lihat. Cuman kondisinya sekarang sudah dipenuhi oleh semak belukar, dan juga bekas railbednya sekarang sudah ditumbuhi oleh pohon bambu, teman-teman. Jadi posisi jembatan ini itu tidak berjauhan dengan perpotongan jalur lori dan jalur kereta api lintas raya ya. Nah, untuk perpotongan itu berada di sebelah sini, dan di sini bekas jalur dengan spur 1067 mm ya, untuk menuju ke stasiun Comal yang nantinya barang-barang atau hasil produksi dari pabrik gula Comal itu langsung dikirim menggunakan kereta api melalui stasiun kereta api Comal. Nah, ini bekas railbednya masih bisa kita identifikasi, dan ini bekas fondasi jembatannya. Memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena memang di sini banyak sekali semak belukarnya, jadi akan mempercepat kerusakan daripada struktur fondasi akibat akar-akarnya itu merusak ini ya apa namanya, tembokannya gitu. Oke teman-teman, sekian untuk
belusukan kali ini di sekitar stasiun Comal. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan informasi yang saya sampaikan, bisa dikoreksi di kolom komentar. Saksikan video-video saya selanjutnya di channel Oyan Sportweg. See you next time.